blok diri saya ketika saya memasuki tempat yang belum pernah saya masuki. Biasanya itu akan terjadi pergesekan suatu energi. Antara energi saya dengan energi makhluk astral yang ada di situ. Dia merespon nggak? Kalau energinya ini negatif, pasti efek yang akan ditimbulkan. Satu, kita ngerasa greges di badan nih seluruh. Kedua, efek kayak seperti pusing. Tiga, tenggorokan ini rasanya kering kayak dibakar. Berarti kalau saya minta Ki Arjuna untuk berkomunikasi dengan mereka, Bisa aja. bisa aja. Dari tadi saya menyorot di sebelah kanan, atas ujung itu memang ada perempuan, tapi dia ngedok. Hai, welcome to the show. Ki Arjuna ini Iya, khusus datang ke Jakarta untuk bisa hadir di iTalk. Iya, betul sekali. Untuk datang Domisilinya ke sini. berarti di? Saya di Solo, Jawa Tengah, Mas. Tepatnya di Kartosuro. Oke. Jadi enaknya aku memperkenalkan Ki Arjuna sebagai praktisi spiritual? Apa saja boleh sih, Mas? Oh gitu? Iya. Oh, Karena oke. memang dari beberapa orang kalau menyebutnya saya, Heeh. ada yang dukun pesugihan, ada Waduh. yang dukun pengoleksi tali pocong, Heeh. mau disebut dukun saya terserah, bebas saja. Oh, dan Orang mau menilai saya apa terserah. Oh, oke. Karena bagi saya nggak butuh penilaian orang. Oh. Ya ini hidup saya. Oh iya. Terserah saya, ibarat saya mau lakukan ini, yang penting saya tidak menyalahi aturan kalian. Iya, benar. Saya seperti itu. Tapi sebetulnya dari sebutan-sebutan yang diberikan orang kepada Ki Arjuna, memang Ki Arjuna memiliki kemampuan tersebut? Kalau dibilang alhamdulillah ya. Berarti Jadi dukun penjual dari- tali pocong, ya, yes. jadi Dukun betul. pesugihan, yes. Betul. Jadi semuanya benar. Betul. Dukun semua ada berarti. Betul. Karena Jadi semuanya bisa. dari kata sebutan itu, karena saya juga menjalankan praktek juga. Kalau ada orang minta tolong ke saya, Ki, tolong dong, saya ingin kaya. Oh. Saya tahu jalurnya nih, saya tahu jalannya nih. Nah kalau kamu mau silakan, Oh. akan saya tunjukkan jalannya. Tapi kamu harus mengingat, akan ada resiko. Oh. Ada juga, Ki, saya pesen dong tali pocong, kain kafan, dan lain sebagainya. Saya ada, itu dulu. Oh. Tapi untuk saat ini saya udah enggak. Ya, baru saya mau pesen. Bisa diagendakan nanti. boleh rewind sedikit untuk dukun pesugihan. Apa resiko yang dimaksudkan oleh Ki Arjuna tadi? Dalam arti resiko di saya atau resiko di pasien? Di pasien. Kalau di pasien gini Mas, dalam metode kita melakukan pesugihan, pertama kali kan saya akan melakukan perjanjian batin dengan sebangsa jin atau sebangsa iblis. Bisa kita sebut juga sebagai kalangan sebangsa jin yang menengah ke atas yang memiliki kemampuan untuk memberikan kekayaan pada manusia. Ya. Setelah kita membuat perjanjian itu, ketika ada seorang ingin melamar pesugihan itu, pasti saya akan beritahu gini, Mas, kamu minta syarat dengan metode kamu tukar nyawa, atau kita mau barter dengan hewan. Kalau tukar nyawa, saya minta dari keluarga yang kamu sayangi, kamu berikan ke saya. Apa yang akan kamu dapatkan? Pasti pasien akan bertanya akan hal itu. Jawaban saya simpelnya gini, Mas. Kamu datang kemari meminta kekayaan, tapi kamu juga harus meninggalkan apa yang jadi busanamu. Mohon maaf, yang saya maksud agama. Karena dalam hal kamu menganut pesugihan, berarti kamu mengabdi kepada sebangsa jin. Oh wow. Ketika kamu mati juga kamu harus ikut mengabdi pada dia. Karena sistemnya sistem kerja, Mas. Oh, Contoh kayak nih, kontrak kerja gitu ya, maksudnya? kayak kontrak kerja nih. Contoh nih, Mas kerja di dunia nyata ya. Ya. Sedangkan hal gaib ini kan kerja di dunia yang tidak nyata. Saat hal gaib ini bekerja dalam dunia nyata, ketika kita mati, ini akan diminta untuk penebusan dia bekerja di alam sana. Ada hukum imbal balik. Oke. Dan banyak orang yang melakukan itu. Banyak Mas, nggak bisa saya hitung. Sempat sebulan saya pernah mencapai sampai saya menyembelih hewan apa? Kambing itu 9 ekor, Mas. Oh, karena tadi syaratnya itu ya, Ya, nyawa anggota keluarga atau nyawa binatang. Betul. Kayaknya kalau ada pilihan nyawa binatang ya daripada nyawa keluarga mendingan betul. nyawa binatang dong. Kebanyakan orang meminta nyawa binatang. Karena saya mengambilnya gini, bisa ditukar dengan ayam cemani, Ayam apa, sorry? ayam cemani, ayam hitam, Oke. bisa ditukar juga dengan kambing hitam, bisa juga dengan kerbau. Oh. Yang paling fantastis kerbau, Mas. Karena nilainya juga oke. Oh, jadi harta kekayaan yang didapat oleh pasien itu Akan lebih tergantung apa yang diberikan besar kecilnya. Oh, oke. Hukumnya timbal balik itu tadi. Betul sekali. Kalau tali Terdiri pocong, kah? buat pengetahuan aja. Ya. Kalau tali pocong, apa gunanya sebetulnya? Kalau tali pocong, kebanyakan kalau orang-orang minta pada saya untuk pelarisan. Bisa untuk pelarisan dagang, bisa untuk bersifat gendam, bisa untuk bersifat pelet, bisa untuk memanfaatkan, bisa untuk bersifat mencuri. Tergantung tujuan orang masing-masing, Mas. Oh. Kemarin juga baru saya dilapori sama Polsek. Ki, ini tali pocongmu bukan? Loh, lah kenapa Pak? Ini ada orang nyuri pakai tali pocong dari Jogja. Dibawakan ke saya. Ini tali pocongmu bukan? Bukan. Orangnya siapa? Dia tak tanya nyuri di salah satu tempat. Ketahuannya gara-gara dia bawa tape, Mas. Motornya ditaruh di ujung, dia bawa tape, dia ketahuan. Ditanya, jimatmu apa? Tali pocong. Berarti jimat tali pocong bisa untuk, contoh gini, ini ada orang banyak nih. Ibarat saya pakai jimat tali pocong nih. Ya. Semua itu kayak ngerasa orang itu kayak ngantuk gitu. Rasanya kayak apa ya?
istilahnya kayak terhipnotis saat di situ. Itu. Makanya dipakai banyak digunakan untuk mencuri. Betul. Ada yang untuk mencuri, ada yang untuk pelarisan, ada juga beberapa tukang jualan bakso buat rendeman air bakso itu. Yang akan membuat baksonya menjadi Betul lebih sekali. Lebih enak. laku. Betul. Oke. Jadi pemikatnya bukan kepada ini menarik biar laris kenceng enggak, tapi orang yang beli akan merasa rasanya kok enak beda dari yang lain nih. Datang lagi, ngajak orang. Gitu. Dan itu semua adalah ilmu hitam? Ya bisa dibilang magic bisa dibilang hitam bisa dibilang putih bisa. Tergantung pelakunya. Oke. Tapi sekarang Ki Arjuna sudah tidak menjual tali pocong lagi? Enggak sama sekali. Alasannya karena? Saya sudah tobat, Mas. Oke. Alasan saya simpel aja. Kalau itu bukan ilmu hitam, kenapa dipergunakan istilahnya tobat dong? Karena gini, ada masanya kita mengarungi dalam dunia gelap dan ada masanya kita ingin kembali hijrah, Mas. Oke. Karena dalam penyelaman saya dalam dunia gelap itu bukan hanya dunia yang penuh dengan fantasi. Dalam arti gini, kalau orang seringkali laporan ke saya, tempat usaha saya nih, dibuangi tanah kuburan. Saya pasti ngomong TK itu. TK mainan kok tanah kuburan. Kamu masih TK kecil. Kalau dukun mainan tanah kuburan, TK. TK itu. Kalau saya mainannya udah kepala manusia, tengkorak dan lain sebagainya. Itu mainan saya dulu. Jadi semakin ke sini, ya namanya orang kan ada hidayah kan, Mas. Iya. Kita udah nggak ingin menjerumus ke dunia yang seperti itu lagi kan. Ada masanya juga. Gitu. Apakah betul bahwa awal mula Ki Arjuna berkenalan dengan kemampuan supranatural ini karena waktu kecil dulu justru Ki Arjuna adalah anak yang sangat penakut? Betul sekali, Mas. Oke. Takut terhadap hal... Siang bolong pun saya takut. Saya kamar mandi takut. Apa yang ditakutin kalau boleh tahu? Ya kalau saya di kamar mandi sendiri, pasti saya datengin pocong, datengin perempuan, datengin kuntilanak, datengin strengesor dan lain-lain. Walaupun saya dulu belum bisa menafsirkan apa ini. Ibu saya saksinya, mama itu tahu. Contoh, Mas, ini kamar mandi sini ya. Mama itu nunggu di samping kamar mandi, siang bolong, Mas. Mama jalan sedikit, saya teriakin. Nggak berani saya. Tidur harus ditemenin sampai kelas 4 SD, Mas. Sampai bertemunya bapak saya itu. Yang saya ceritakan waktu-waktu kemarin itu. Yang bernama Eyang Gandarwo Seto. Eyang Gandarwo Seto. Nah, siapakah Eyang Gandarwo Seto atau Wujudnya yang gendruwo biasa? itu. Dia tempatnya di belakang rumah saya. Dulu belakang rumah saya ini ada wit melinju, Mas. Apa itu wit melinjo? Pohon bahasa- melinjo. Pohon melinju. Itu dia bersembunyi di situ, tempatnya di situ. Waktu itu saya ketemu dengan beliau menjadi bapak saya. Oke, Dan bentuknya istilahnya genderuwo. bentuknya genderuwo, tapi dia menyerupai. Dalam arti pendekatannya beliau dengan saya biar saya tidak merasa takut pada beliau. Nak sini, anggap saja aku ini bapakmu. Aku akan menunjukkan jalan yang akan kamu lewati, akan kamu tempuh di depan nanti. Boleh berikan gambaran kepada yang tengah menyaksikan iTalk seperti apa sih sebetulnya visual penampakan genderuwo? Visual penampakan genderuwo itu, bapak itu berbulu lebat. Tapi bulunya itu, mohon maaf, nggak kayak bulu anjing kan lembek ya. Itu bulunya kaku. Kaku, panjang, berkuku panjang, kaki panjang, dia memiliki taring mata besar, merah. Itu ciri-ciri beliau kalau datang. Dan beliau pun kalau datang biasanya baunya ini, Mas, pohong bakar. Apa? Pohong bakar. Pohong, apa itu pohong? Pohong itu kalau... Kemenyan? Bukan. Kayu? Ini, apa ya bahasa Indonesianya ya? Singkong. Singkong bakar. Enak dong. Iya, baunya seperti itu. Kalau beliau datang, baunya singkong bakar. Terus, pasti dia datang. Oke. Apa yang Ki Arjuna dapatkan dari hubungan Ki Arjuna dengan Bapak? Banyak sekali, Mas. Saya mendapatkan apa yang saya mau, dan saya dulu semena-mena pun sama orang pun juga Bapak yang bantu saya. Oke. Jadi dalam Sederhananya mungkin Ki Arjuna menjadi lebih sakti semenjak Ki Arjuna memiliki hubungan dengan Bapak. Betul. Larinya lebih ke situ. Tapi saya tidak mau bergaul dengan seumuran saya. Saya lebih suka bergaul dengan yang lebih tua dari saya. Anehnya di situ. Jadi saya merasakan keanehan dari kelas 4 SD masuk ke kelas 5, 5, 6. Saya nggak pada umumnya seperti anak kecil yang suka berkumpul sama temennya menggerombol, main ke sana. Saya nggak mau, Mas. Saya lebih baik saya sendiri aja. Ngapain? Apa yang saya dapetin sama mereka? Terkadang Bapak bisikin gini, Dek, kamu jangan sama dia. Temenmu itu nanti besok nyakitin kamu. Besok temenmu itu gini. Akhirnya saya didoktrin untuk tidak percaya sama orang. Oke. Saya karena kebiasaan hal yang di luar nalar itu, akhirnya mama mensekolahkan saya di SMP di Pondok Mangkuyutan. Oke. Di pondok pesantren. Gitu. Nah, Bapak pula lah yang mendorong Ki Arjuna untuk berjalan ke Pantai Selatan dan bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Iya, betul sekali, Mas. Bapak juga itu waktu saya SMP. Karena Ki Arjuna merefer kepada Ratu Pantai Selatan sebagai ibu. Iya. Oke. Dan saya juga pernah mengatakan pada ibu saya juga, bahasanya kamu bukan ibu saya. Kamu bukan bapak saya, ibu saya Bu Ratu, saya gitu. Berarti Ki Arjuna waktu pergi ke Pantai Selatan bertemu dengan Nyi Roro Kidul? Ketemu. Oke. Saya Apa ketemu. yang waktu itu dilakukan? Nggak ada. Di dalam pertemuan itu? Di saat saya pertemuan itu masuknya Fajar, Mas. Saya bertemu dengan beliau,
Saya hanya meneteskan air mata karena di situ saya masih kecil. Ya saya main aja di pantai. Karena waktu itu saya masih SMP. Saya main di pantai, saat saya pulang, saya bawa tas, saya bawa pasir sama batu. Untuk Di jalan, ya itu amanah beliau. oh. Kalau kamu pulang, bawa pasir ini sama batu. Untuk kamu bawa pulang. Saya jalan dari ujung Parangkusumo sampai lampu merah depan, ring road. Itu kurang lebih 20 kilo, Mas. Saya jalan kaki di situ. Dari apa yang saya bawa itu, saya dapat, ya kayak orang, Lek, sini. Oh iya Bu, ada apa? Ini, saya masih ingat betul, Mas. Saya dikasih pisang 1 kepok. Bukan 1 kepok, ini, apa maksudnya, dikasih dua pisang setangkep lah. Kasih 1 tangkep, saya jalan lagi, di pinggir jalan, ada makanan di pinggir sampah. Ya saya makan aja, Mas. Karena kita nggak punya uang. Kita cuma dubain pasir, kita jalan, akhirnya kita diselamatin sama, ya mohon maaf, Bapak jadi-jadian lah saya menyebutnya. Oke. Nah, Ki Arjuna, semenjak ketemu Ibu Ratu Pantai Selatan, apakah itu juga menambah kesaktian Ki Arjuna sebagaimana Betul ketika sekali, Mas. bertemu dengan Bapak? Iya. Ketika saya bertemu dengan Ibu, dunia saya semakin berubah. Saya malas belajar, saya semakin suka menyendiri. Jujur dari keluarga saya semuanya ibadah nomor 1, Mas. Saya ibadahnya selalu menyalakan Tuhan. Mama, bapak itu gini. Ngaji setiap hari, saya enggak mau. Saya nyalain Tuhan. Kamu mengaji mau ini terserah, saya nyalain Tuhan. Dari situ sampai dengan saya mempelajari, menyelami sampai dengan SMA, saya lulus SMA, masuk kuliah. Ibu bilang ke saya, kamu enggak boleh kerja sama manusia. Kalau kamu kerja sama manusia, ibu ini kaya. Kamu minta apa tak kasih anakmu. Kamu enggak boleh kamu kerja bantu orang, dalam arti gini. Oh, nggak boleh kerja sama manusia itu maksudnya harus sebagai wirausaha, Ya, entrepreneur betul. gitu. Bahasanya gitu. Oke. Jadi ibaratnya kita kerja di hotel. Nggak boleh. Kita kerja di rumah makan nggak boleh. Kamu harus kerja sama Tuhanmu. Oke. Yang dimaksudkan Ibu itu disitulah mulai saya menyelami, memahami arti kata apa yang disampaikan oleh Bu Ratu ke saya. Yaitu Saya melakukan semedi, saya jalan kayak orang gila, saya jalan bisu, saya bertapa, saya kungkum, dan lain sebagainya. Bagi saya itu cara saya untuk saya mendekatkan diri sama Tuhan saya. Saya melepaskan duniawi saya dan saya gembel selama 7 bulan ini seperti orang gila. Oke. Setelah itu dilakukan, ritual tersebut dilakukan oleh Ki Arjuna. Apa yang Ki Arjuna rasa berubah dari Saat ini atau yang sebelumnya? yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya saya merasa bisa melakukan apapun yang saya inginkan, Mas. Termasuk contohnya gini. Sebelum saya meranah ke sana, di akhir cerita saat saya masih lelaku, saya kungkum selama 7 hari 7 malam, saya dapat fisik gini. Der, kamu mau jadi orang pinunjul atau mau jadi orang kaya? Kalau kamu ingin jadi orang kaya, ini kuncinya, kamu ambil di belakang pohon itu. Tapi kalau kamu ingin jadi orang pinunjul, bantulah sesama yang membutuhkan bantuanmu. Saya ingin jadi orang pinunjul. Kalau kamu jadi orang kaya, namung sak dermo sak gebiaran. Maksudnya bahasa Indonesia gini. Hanya sewaktu itu juga kamu akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah, tapi kekayaanmu ini bukan menjadi bekalmu besok ketika kamu pulang. Orang pinunjul itu artinya apa? bahasa Orang Indonesia? pinunjul itu orang yang diberikan kelebihan dari yang di atas, mengetahui hal gaib yang tidak bisa diketahui oleh orang normal. Oke. Oh, itu disebut orang Ya, pinunjul. kalau orang Jawa nyebutnya orang pinunjul, bukan indigo, bukan orang pinter, bukan spiritual, bukan paranormal. Wong pinunjul. Wong pinunjul ini wong sing ngerti sak temeni, mengetahui sejatinya, mengetahui kebenaran dalam yang tak kasat mata. Oke. Itu seperti itu. Berarti sekarang ini rata-rata orang yang pergi bertemu dengan Ki Arjuna Samudra, apa yang mereka minta Ki Arjuna lakukan? Kebanyakan. Kebanyakan dalam hari-hari ini aja ya Mas, contoh ya Mas. Dari kemarin banyak sih konsultasi tentang dunia percintaan. Konsultasi tentang dunia, ya ingin membalaskan dendam. Dunia kerezekian juga meminta untuk ini, Ki, saya bantu. Usaha saya jatuh, saya ingin menuai kekayaan. Bisa nggak dengan cara saya melalui jalur pesugihan, saya minta kekayaan? Bisa, silakan. Minta pelet, minta apapun juga Mas. Orang datang ke saya tidak mau mengungut biaya, saya tidak meminta uang, kamu konsultasi di saya selesaikan. Kamu punya masalah apa? Saya bantu. Apakah hukum timbal balik itu berlaku di hampir semua lini dunia spiritualitas? Belum tentu Mas. Oke. Belum tentu. Kalau kita hanya kalau kita berpedoman gini, kita mementingkan hukum timbal balik. Belum tentu kita menabur kebaikan itu kita dapatkan kebaikan juga. Kalau dalam pemandangan saya gini, lebih baik saya berdharma. Ketika saya melakukan dharma kebaikan, karma yang di masa lalu saya buruk akan saya timpa dengan karma yang baik. Biarkan karma ini yang akan mengalir. Saya gitu. Oke. Kita punya foto-foto yang sudah dipersiapkan oleh tim iTalk, akan kita perlihatkan, yang memberikan gambaran beberapa ritual yang secara rutin dilakukan oleh Ki Arjuna. Betul. Ya, coba please guide us through, ini dari gambar-gambar ini, ritual apa yang dilakukan oleh Ki Arjuna? Ini, di situ kan ada nasi tumpeng Mas. Ada nasi tumpeng, ada pisang raja sebelah kiri, di situ ada pisang mas.
Di situ ada kepala kambing. Itu yang hitam. Ya, di situ menggambarkan gini. Dalam proses ritual ini kita melakukan persembahan. Ada juga yang namanya gini. Kalau kita tarik garis positifnya, kita melakukan ritual sedekah laut. Dalam arti ini sedekah laut. Tapi dalam sedekah lautnya ini agak melenceng, Mas. Melencengnya itu gini, kita meminta kekayaan pada makhluk halus penunggu yang ada di laut pantai selatan. Oh, oke. Dengan kita menumbalkan kambing, kita memberikan tumpeng, kita memberikan ingkung, itu sebagai penggambaran selamatan. Ingkung gunungan menggambarkan kita meminta rezeki sebesar gunung. Ritual tersebut Ya. untuk meminta Kekayaan. Ya. Ki Arjuna melakukan itu untuk Betul. klien Ki Arjuna? Betul. Untuk Oke. pasien saya yang minta pada saya. Oh, untuk Tapi di pasien. sini penggiringan opininya, kalau ada orang tanya, "Pi, itu ritual apa sih?" Kita cuma sedekah laut aja. Kita mengucap rasa syukur kita pada Tuhan atas pemberiannya, kita sedekah laut seperti itu. Oke, foto berikutnya, ini juga tidak kalah menariknya. Ini di rumah atau di mana ini? Itu Ki di Arjuna? kamar ritual saya, Mas. Oh, jadi Ki Arjuna punya Ya, ruangan punya khusus di ruangan rumah, khusus, betul. tempat Ki Arjuna melaksanakan ritual-ritual Iya, ini. betul sekali. Boleh tolong dijelaskan apa aja yang ada di dalam ruangan tersebut? Ada lukisan Nyi Roro Kidul, saya lihat, beberapa baju, Iya, ada betul. kayak ada meja penyembahan. Betul. Saya tarik lagi, Mas. Sebetulnya di situ bukan lukisan ya, tapi Oke. itu foto Foto. asli dari Ibu Ratu. Oh, wow. Dan di bawah itu, kalau saya menyebutnya ada tinggalan batu dari para wali dahulu. Itu tinggalan dari simbah buyut saya. Kalau simbah itu melingi gini, le, tiba wayah tiba titi wanci, watu iki kanthi tok rumat. Itu saya menyebutnya di bawah itu ada watu dakon. Watu sing didekoni. Tapi di situ menyimpan suatu makna yang lain. Karena batu itu, Mas, kayak ini, arca, bentuk arca, tapi ini bentuknya kepala. Ini bentuk kepala seperti buaya, ini ada 4. Di sini juga 1. Jadi di bawah mejanya Ibu Ratu ini ada kedua batu yang saya menyebutnya sebagai perlambang Dewa Rembulan dengan Dewa Matahari. Di bawahnya itu ada kain kafan, di situ ada pasir Segoro Kidul, ada beberapa tanah dari pemakaman juga. Terus di sebelah kiri itu ada Rangde. Kalau saya menyebutnya ada Ratu Ayu, Ratu Gede, Calonarang, dan beberapa yang lainnya. Kalau di sebelah kiri itu wilayahnya untuk sihir, Mas. Oh. Jadi saya punya tempat sendiri. Sebelah kiri ini tentang dunia persihiran, ya istilahnya hal buruk lah. Di sebelah kanan ini tempat kita untuk, ya istilahnya kalau di orang Bali itu pemujaan. Oke. Pemujaan, penghormatan pada leluhur, bukannya kita menyembah leluhur, tapi kita tetap menyembah pada Tuhan. Gitu. Dan ritual ini layaknya kita berkomunikasi Iya, kepada orang tua, betul sekali. layaknya Layaknya kita seperti berdoa. itu. Jadi Betul. Ki Arjuna melakukan ini secara rutin, Betul, setiap hari, Mas. setiap hari. Iya. Oke. Jadi, mohon maaf, dalam dunia kejawen, seorang spiritual memiliki keyakinan dan tata cara sendiri untuk menyembah pada Tuhannya. Kayak gitu. Betul. Dengan- Apakah Ki Arjuna juga memiliki kemampuan untuk ketika memasuki ruangan langsung ikut merasakan apakah ruangan tersebut ada penunggunya atau tidak? biasanya gini, Mas, ketika saya masuk, saya sudah berjaga diri. Oke. Jadi biasanya saya sudah memblok diri saya ketika saya memasuki tempat yang belum pernah saya masuki. Biasanya itu akan terjadi pergesekan suatu energi antara energi saya dengan energi makhluk astral yang ada di situ. Dia merespon nggak? Kalau energinya ini negatif, pasti efek yang akan ditimbulkan. 1, kita ngerasa greges di badan nih seluruh. 2, efek kayak seperti pusing. 3, tenggorokan ini rasanya kering kayak dibakar. Yang nomor 4, kalau orang itu tidak kuat dengan energi yang ada di sekelilingnya, mual muntah itu pasti terjadi, Mas. Itu udah Tapi sering saya alami. Di studio kita? Di studio ini saya bilang, ya kalau dibilang makhluk halus pasti ada, Mas. Cuma mereka tidak begitu ini ya. Istilahnya mengganggu aktivitas kita pun juga tidak. Kalau dibilang semua tempat ada. Oke. Gitu. Kalau saya mungkin minta Netral aja sih kalau di tempat ini. netral. Iya. Berarti kalau saya minta Ki Arjuna untuk berkomunikasi dengan mereka, Bisa aja. bisa aja. Dari tadi saya menyorot di sebelah kanan, atas ujung itu memang ada perempuan, tapi dia gendong bayi. Mungkin dari kru nggak tahu ya, ada yang pernah dengar atau sekelebatan atau apa, saya nggak begitu paham. Cuma di sebelah kanan itu bagian atas ada perempuan gendong bayi. Oke. Tapi tidak pernah punya niat Enggak sih kalau menurut saya. tidak baik. Ya kalau pedoman saya gini, kalau kita nggak mengganggu mereka, ya mereka nggak akan mengganggu kita. Oke. Karena kita hidup ini kan berdampingan kan, Mas? Kayak gitu. Hidup berdampingan. Betul. Oke. Apakah Ki Arjuna juga memiliki kemampuan untuk melakukan penerawangan terhadap masa depan? Sebetulnya bisa, Mas. Tapi saya tidak mau menerawang masa depan. Karena ketika saya menerawang ke masa depan, berarti saya akan mengurangi umur saya sendiri. Oh gitu. Ya. Apakah itu berlaku general kepada hampir semua? Itu berlaku ahli pada penerawangan? semuanya, Mas. Sebetulnya Oh. gini, pernah beliau mengajarkan pada saya, Ger, jangan pernah kamu mendahului apa yang belum dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kamu mendahului apa yang kamu lihat. Walaupun kamu lihat ke depannya nanti seperti ini, kamu nggak perlu mengungkapkan kepada orang. Karena kalau kamu melampaui hukum Tuhan,
kamu akan mengurangi umurmu sendiri. Sebagaimana kamu diberikan kelebihan, bukan untuk kamu beberkan. Walaupun kamu mengetahui masa depanmu besok seperti ini, tapi belum tentu kehendak Tuhan itu sama seperti apa yang kamu katakan. Oh, oke. Karena Tuhan hanya memberikan sedikit pengetahuan untuk hal itu, tidak selebihnya. Oke. Selebihnya hanya manusia yang membumbui saja. Oke, berarti setiap kali ada pasien yang minta itu, Betul. Ki Saya pasti Arjuna akan menolak. Betul. Oke. Jadi saya lebih meng-flashback-nya gini. Kamu daripada memikirkan masa depan, saya akan beritahu gini, Mas. Hari ini masa depanmu. Hari ini saya ketemu sama Mas nih, masa depan ya. Hari besok ini masa depan kita lagi. Oke. Gitu. Saya ingin kembali membahas, tadi kan Ki Arjuna bilang kalau untuk pesugihan ada hukum timbal balik. Betul. Kalau untuk pelet, tadi kan percintaan juga Betul. menarik ya. Pasti pasien Ki Arjuna juga Ya, banyak yang melakukan itu. banyak Ya. banget. Apakah untuk ilmu pelet itu juga ada hukum timbal balik? Jadi Ada. untuk bisa, iya. Ada. Apa dong yang harus dikorbankan? Samakah dengan pesugihan? Sama, Mas. Oh gitu? Pengorbanan yang paling besar menurut saya ya, mungkin di versi orang lain kan beda ya. Di versi saya, pelet paling tertinggi milik saya itu pakai ayam cemani. Oh, Jadi ayam hitam? bagi saya gini, ini untuk orang-orang percintaan ya. Ketika kita memotong ayam ini, mengucurkan darah ke foto keduanya ini, saya hanya mengatakan gini, pengorbanan darah Berarti ini, ritual yang dilakukan untuk melakukan pelet itu adalah Betul. foto keduanya, kita potongkan ayam cemani. Oke. Sebagaimana ini pengorbanan darahku selama ini untuk meminangmu dan untuk mendapatkanmu. Oke. Akhirnya dari ritual ini kita kirimlah bantuan melalui magic. Magicnya siapa? Hal gaib yang kita perintahkan untuk menjalin komunikasi dengan kita. Kamu saya berikan contoh gini, Mas tolong sini. Oh iya gimana? Kamu tak kasih uang belikan saya rokok Marlboro. Berangkat enggak? Berangkat kan Mas? Hal gaib saya panggil, ya kamu tak kasih makanan enak nih, kamu tak kasih ayam cemani, tak kasih ubur rambe, tak kasih kemenyan dan lain sebagainya. Satu permintaanku sama kamu. Apa itu? Laki-laki ini menginginkan perempuan ini jatuh cinta dan tergila-gila pada dia. Jalankan. Kamu jangan pulang sebelum wanita ini tekuk lutut dengan laki-laki ini. Pengorbanan darah kesucianku pada dia, kan gitu Mas. Dan itu terbukti berhasil? Banyak Mas, ada di testimoni di Instagram saya banyak. Wow, Orang yang udah ada sudah puas testimoninya di sosial Banyak. media. Banyak Mas. Oke. Dan pelet itu beda sama santet ya? Beda Mas, kinerjanya beda. Gimana bedanya gimana? Kalau santet sifatnya kita melugai. Jadi gini, contoh gini, umpama Mas nih ya, Mas terawang nih, oh Mas punya penyakit bawaan seperti ini. Oh, contoh penyakit umpama flu lah, biasa flu ya. Dari penyakit bawaan itu akan saya timbulkan lagi Mas, penyakit yang baru. Yang lebih ganas dari apa yang saat ini Mas derita. Oh, itu santet? Ya, itu santet. Beda dengan pelet. Kalau pelet, kita mengambil saripati sukma dari perempuan itu atau laki-laki itu untuk kita ambil. Setelah itu kita ikat dengan benang merah. Agar terikatnya perjanjian suci. Kalau saya menyebutnya gitu. Agar kamu jatuh cinta pada saya dan nggak mau lepas dengan saya. Gitu. Kalau pelet itu tapi akan berlangsung, kontrak kerja ketertarikannya itu akan berlangsung selamanya kah? Atau Enggak, Mas. yang penting sampai pernikahan, terus abis itu, atau ada masanya, ada tenggang Gini. waktunya? Biar teman-teman juga paham juga ya tentang konsep pelet. Konsep pelet, kita sebagai spiritual, kita akan membantu meluluhkan si target. Agar yang awalnya si target ini benci dengan kita, mau dengan kita, senang dengan kita, tergila-gila dengan kita, tapi mereka memiliki batas waktu. Yang selebihnya, pengendalinya adalah diri mereka sendiri, sang pelakunya. Kalau hanya mengandalkan sihir, ya nggak bisa Mas. Sihir kan pasti ada waktu harus diperbarui, ada waktu harus dijeda kan juga ada. Boleh nggak sih buka-bukaan di sini Ki Arjuna, berapa biasanya tarif yang Ki Arjuna terapkan untuk pasien Tarif untuk yang apa dulu pelet nih? misalnya? Kalau dari tarif pelet, saya di angka 2,5 sampai 7 juta Mas. Oke. Ya, itu pentok di saya. Kalau untuk ritual kekayaan, tarif antara 15 juta, 25 juta, sampai dengan setengah M. Tergantung jumlah kekayaan yang diinginkan. Ya, yang diinginkan. Semakin mahal? Semakin mahal, apa yang kamu berikan, semakin besar juga apa yang akan kamu dapatkan. Karena dalam penyelenggaraan acara itu juga kita acarkan besar. Gitu. Ketika bertemu orang, Ki Arjuna juga dapatkah Ki Arjuna membaca aura orang tersebut? Bisa, Mas. Oh iya? Sekarang kita bicara logika aja. Pernah ada juga nih pasien bertanya gini, Ki, buka aura saya. Mas, kalau dibuka, bukanya gimana? Saya malah nggak tahu. Aura itu bukannya dibuka. Oh, Tapi aura kita itu berubah-ubah karena faktor pikiran kita sendiri. Bukan karena ada magic di belakangnya. Kalau kamu minta saya untuk auramu dibuka dan lain sebagainya, bukan itu. Kita nggak bisa buka auramu. Tapi kita bisa menstabilkan apa yang, umpama auramu ini coklat. Kita stabilkan. Jadi auramu warna ungu, warna biru, warna ini. Dengan apa? Media bantuan benda. Jimat? Nah, ya jimat itu yang memiliki aura ungu, umpama ya.
Jadi ketika auramu ini berwarna coklat, orang juga pasti akan melihatmu, pasti tetap tertarik. Karena apa? Dari pancaran aura dari jimat itu. Kalau orang bertanya, ini bukain auranya. Mas, tak Tari ini gimana bukanya? Saya bingung malah. Gitu. For the sake of my curiosity, boleh tahu nggak sih Ki Arjuna, saat ini yang Ki Arjuna lihat, saya deh gitu. Auranya apa? Kalau coklat mungkin dulu saya anak pramuka ya. Gini Mas, kalau aura itu coklat berarti dia menandakan baru banyak pikiran. Oh gitu. Kalau auranya kemerahan berarti dia menandakan baru ada emosi yang bergejolak dalam dirinya. Oh. Tapi kalau auranya itu keunguan berarti dia merasakan ada kebahagiaan. Oh gitu. Itu contoh sepelenya seperti itu aja. Oke. Jadi aura itu tergantung pada diri kita sendiri. Oke. Daya pikir kita sendiri. Saat ini aku Netral sih Mas. Kalau Netral. netral auranya warna biru aja. Biru ke lautan kayak gitu. Itu kan berarti kan kita lagi netral. Jadi antara pikiran dan jiwa raga ini lagi soft aja, santai aja. Lagi nggak ada tekanan, lagi nggak ada pikiran kecil. Walaupun ada tekanan juga, tapi kita bisa menstabilkan itu. Bisa dalam zona yang nyaman untuk diri kita sendiri. Kan gitu Mas. Lah kalau sekarang kalau saya mau tanya, lah kalau aura dibuka, bukanya pakai apa? Ini kan hanya trik dukun kan untuk mengatakan, auramu ditutup, auramu di ini. Kan seperti itu. Kalau saya tarik garis besarnya, aura dari mana? Kalau dibuka dengan menggunakan susuk itu beda cerita. Beda cerita Mas. Dan Ki Itu kan Arjuna sama juga saja bisa jimat. melakukannya? Bisa. Ada medianya? Oke. Biasa kalau saya pasang susuk, kayak susuk jarum emas, atau susuk sambar lilin, atau berlian. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Punya fungsi masing-masing. Tarif dong biar afdol. Pemasangan susuk di Ki Arjuna. Tarifnya dari berapa sampai berapa nih? Biar komplit Kalau price list kita. kalau susuk emas, itu paling murah sendiri sih saya Mas. Paling cuma, ya kasih aja 350. Kalau susuk sambar lilin 750. Sambar lilin? Iya, 750. Kalau berlian, saya tidak bisa matok. Karena kalau orang mau pasang susuk berlian ke saya, pasti saya arahkan ke toko Mas. Silakan kamu beli berlian itu sendiri, yang kamu pastikan 1 karat atau 2 karat itu murni, baru saya mau pasangkan. Untuk biaya berlian itu terserah. Kamu kasih 100.000 itu terserah, nggak mau kasih terserah. Karena saya nggak menyiapkan bendanya itu. Saya menyimpan bagian ini khusus terakhir sebelum kita tutup. Kita rupanya tim iTalk sama-sama penasaran. Kalau boleh Ki Arjuna praktek sedikit, ajak berkomunikasi makhluk yang Ki Arjuna lihat ada di studio saat ini, bisa atau enggak? Bisa Mas. Ya mau dimasukin siapa? Atau mau pakai media, atau mau pakai jalangkung, atau mau pakai apa? Mau pakai Saya jalangkung buka. juga bisa. Harus ada yang mau bersedia dimasukin. Ya dalam arti kita mau komunikasi, saya bawa jalangkung juga Mas. Oke, kalau begitu kita akan simpan untuk kali berikutnya. Dan aku melihat kayaknya Ki Arjuna ini sangat up to date ya. Berarti kalau ada yang berminat pengen konsultasi, bisa langsung direct Bisa, message Mas. aja ke Ya, Instagram. betul. Jadi kalau tiap ada orang ingin konsultasi sama saya persilahkan Mas. No problem saya. Dan saya juga tidak mengut bayaran untuk konsultasi. Ki Arjuna, terima kasih banyak Siap, sudah mau berbagi untuk sama-sama. pemirsa setia Siap. iTalk. Siap. Thank you so much. Sehat, bahagia, Siap.